Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Saya peserta PPG Daljab Kemenak Bek 1 tahun 2025 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya berada di SDN Sukatani 2 yang akan menyampaikan materi dengan berjudulkan atau bertemakan sifat-sifat Rasul. Ayo saksikan video saya berikut ini. Alhamdulillah, hari ini ada yang ingat hari apa? Senin. Hari Senin. Siapa hari ini yang kira-kira masuk? Ada. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sudah berapa hari Adlan? 1. Oh, hari ini dong ya. Oke. Renada siapa lagi? Sudah. Oke. Kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semuanya. Nanti ikuti lagu ya. Lagu nasional, maka ibu sebelum belajar itu kalian harus tahu dulu tujuan kita belajar hari ini. Tadi kan judulnya itu tentang sifat-sifat Rasul. Hari ini pertemuan hari ini kita tentang apa? Sifat Rasul. Maka kita tujuannya satu. Tujuannya apa satu? Menyebutkan dengan benar. Terus yang kedua tujuan kita, kalau kita sudah tahu ya tentang sifat Rasul, kita kan punya ilmu nih, maka kita harus sampaikan. Bagaimana kita menyampaikan ilmu kita supaya orang lain bisa menerimanya? Maka biasanya kita mengajak. Berbentuk apa? Berbentuk gambar. Kalau gambar kita suka ya. Kalau kita diberitahu senangnya atau dikasih ilmu senangnya melihat gambar. Maka kita akan belajar tentang
amanah, tabligh, batonah. Kita harus mengajak orang yang lain supaya mengetahui sifat-sifat Rasul itu. Maka kita akan mengajaknya dengan cara yang menarik. Kita akan membuat poster. Oke. Sekarang tahukah kalian apa tadi? Apa saja yang 4 tadi? Sifat yang dimiliki Rasul. Apa? Yang 4 itu. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Jadi sudah tahu tuh ya yang ada sifat yang harus dimiliki Rasul. Ayo kita menyimak pelajaran tentang sifat Rasul. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, maka kita akan memperagakan tepuk sifat Rasul dan sifat mustahil di Rasul. Oke, silakan berdiri. Harus semangat dong, semangat. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat. Nih, silakan di walaupun sama-sama kayak manusia, makan juga, minum juga, tetapi tidak hina. Artinya nafsu Rasul itu terjaga nggak kayak kita. Kalau makan kita mau sampai kenyang ya, sampai yang nggak bisa gerak. Kalau Rasul itu walaupun sama-sama kayak kita manusia, tetapi nafsunya terjaga makannya, menjaga kesehatan. Oke, lanjut. Silakan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Sidik apa artinya? Sidik artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas.
Tabligh artinya menyampaikan. menyampaikan. Nah, nanti tugasnya di sini silakan yang sudah diajari ibu tes ulang kembali apakah kalian dapat mengingat apa yang tadi sudah dipelajari. Oke, ini di sini ada kaki. Wajib di Rasul. Tadi kan sebelum kita membuka materi, alangkah lebih supaya kita mengingat karena kalian suka ngaji kan? Ngaji? Sekolah ada yang sekolah Zohor? Sekolah agama ya, kalau di kampung tuh bilangnya sekolah agama. Itu setidaknya kalian pernah mendengar dong apa sih arti sifat wajib di Rasul? Wajib itu artinya yang harus dimiliki oleh para rasul. Ya. Terus apa saja 4 sifat yang wajib bagi rasul? Ayo, tadi udah 1, 2, amanah, 3, 4. Kita cek jawabannya apakah benar. Sidik artinya jujur. Siapa di sini yang pernah nggak jujur? Ayo ngaku. Ayo jujur. Pernah bohong apa? Pernah bohong nggak ke orang tua? Pernah. Coba contohnya apa? Dapat pernah bohong. Contohnya apa? Ingat-ingat. Masa kamu nggak pernah bohong seumur umur? Apa contohnya? Ayo. Apa saking banyaknya berbohong? Ayo, yang lain? Ada yang pernah berbohong? Masa nggak pernah? Berarti nggak jujur nih. Iya apa? Kan disuruh Iya. beli cabe, Hah? beli jajan. Aduh, jajan. Itu mah udah biasa, itu juga pernah kayak gitu. Iya. Kadang lupa ya, suruh beli cabe malah main dulu sama temennya ngobrol. Terus lupa, uangnya pakai jajan. Tapi nggak apa-apa, istighfar. Kalau kita itu pernah tidak jujur. Kalau Nabi Muhammad itu dari kecil, ya selalu jujur dari kecilnya loh. Dari kecilnya, dari masa kecilnya itu nggak pernah tidak jujur, selalu jujur. Kalau kita manusia biasa pernah tidak jujur. Yang kedua apa? Amanah, dipercaya. Nih contohnya, kalau dipercaya itu, misalkan rela, tolong ini apa? Bawain buku aku, nanti taruh di meja bu guru. Dia nurut aja, diambil. Itu ternyata sama dia dimasukin ke tasnya, lupa. Jadi tidak mengingat tugasnya dia. Kalau memang nggak bisa, ya jawab nggak bisa. Itu kan amanah orang. Harus menaruh buku temannya ke meja guru. Tapi dia lupa, itu tidak amanah.
Atau gini, nih bawain beras, bawain uang, anterin ke nenek. Terus dikasih ke neneknya separohnya sama dia. Nah itu juga sama, tidak aman, nggak bisa dipercaya. Sama anak-anak besok kerjakan tugas. Iya Bu Guru, pas besok kumpul kan. Ibu Guru, aku lupa. Wah, itu juga nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Pernah kayak gitu nggak? Pernah. Siapa? Ayo. Aku nggak. Ayo angkat tangannya kalau pernah. Nggak boleh bohong. Angkat. Aku nggak. Kalau disuruh kerjain PR nggak lupa. Oh ya sih. Oh iya ya suruh nggak lupa. Ayo jujur. Pernah nggak lupa? Aku yang berani gitu. Aku gitu. Itu namanya jujur. Waduh ya di kelas ini nggak mau jujur. Ayo siapa yang pernah meleset nggak ngerjain PR? Ngaku. Wih, apa berani berarti jujur dari tadi apa berani aja loh. Bilang pertama, aku pernah Bu nggak jujur. Langsung gitu. Kalau Al agak ragu-ragu pertama dia bilang enggak Bu, ya lama-lama iya aku pernah tuh gitu. Walaupun kita mengakui kesalahan dengan terlambat nggak apa-apa. Lanjut ya. Yang ketiga apa? Tablet menyampaikan. Apa menyampaikan? Hah? Menyampaikan. Contohnya, ayo. Menyampaikan. Belajar. Nih, hari ini kita sedang belajar. Bagaimana caranya hari ini kita sudah tahu nih tentang sifat Rasul. Ada 4. Itu ilmunya jangan diumpetin. Jangan diumpetin. Harus disampaikan ke adik kamu. Adik, aku tadi sekolah tahu tentang sifat Rasul. Rasul itu hebat. Ada punya 4 sifatnya. Pertama, apa? Sidik. Terus amanah. Terus tabligh. Terus fatonah. Tahu nggak sidik, adek? Sidik itu apa tadi? Sidik apa tadi? Hah? Sidik itu apa? Jujur. Terus, adek pernah nggak jujur? Enggak, kata adeknya itu. Aku jujur. Jujur aja udah ketahuan nggak jujur. Gitu. Nah itu ngobrol. Itu kan berarti hari ini kita telah menyampaikan. Nih jangan sampai nih pulang dari sini ilmunya nggak disampaikan. Itu sudah termasuk sifat apa? Sifat apa yang tidak yang menyembunyikan? Hitman. Kalau kamu tidak menyampaikan itu namanya hitman. Iya. Boleh bagi kelompoknya yang kesini 5 orang kursinya aja apa gimana ini? Oke. Kelompok ya. 3 kelompok aja ya. 1, 2, 3.
Ini jelaskan. Ya. 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 Ayo. Ini apa? Ini apa? Kenapa Eva sendiri? Karena dia suka nggak pernah jujur. Tangan dong. Tepuk tangan buat kelompok dua. Tepuk tangan buat kelompok dua. Ya, oke, nanti. Sudah habis waktunya. Duduk silakan duduk kembali. Nanti itu panggil. Oke. Kelompok ini. Kelompok satu, silakan maju. Silakan jelaskan. Kelompok satu yang mana gambarnya? Iya, gambarnya bagus. Nggak ada apanya? Nggak ngerti ya? Cuma kaligrafi dong ya? Silakan kasih komentarnya bagaimana tentang gambar kelompok satu. Bagus ya? Lumayan. Bagaimana ini kelompok tiga? Kalau kelompok satu bagaimana gambarnya? Bisa dipahami tidak? Suaranya nggak ada suaranya? Bagus. Tapi maksud dan tujuannya tidak ada. Cuma kaligrafi doang. Ya. Oh iya. Ada. Maksudnya itu kan sudah ada bacaannya. Artinya orang yang sedikit kejujurannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Sekarang kelompok tiga. Maju. Kelompok tiga. Kelompok tiga yang mana? Gak ada orangnya. Beda kan? Ada sono. Nah, bagus kak? Bagus ya? Apa bagus ya kelompok tiga? Kamu sendiri. Silakan menjelaskan. Ini maksudnya apa? Ada buku, ada langit supaya gambarnya lebih menarik. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok tiga semuanya. Ada komentarnya. Oke. Pesan moral yang bisa diambil dari sifat-sifat Rasul adalah pentingnya kejujuran. Jadi kalau kita itu tidak jujur, maka apa? Akan tidak dipercaya. Saya gambar poster kelompok 2 tidak punya teman. Terus kita juga harus punya sifat selain jujur, kita juga harus apa? Amanah. Jadi kalau kita mendapatkan amanah dari orang, harus kita sampai dengan kadar cukup. Kemudian konsen tepuk semangat. Konsentrasi. Sudah siap kali ya? Kalian semua fokus sekali. Tadi kejujuran, sidik itu harus jujur. Tadi sudah ada yang jujur ya, hikmahnya. Mulai dari hari ini kita harus jujur. Amanah. Mulai dari sekarang kalau punya amanah dari orang harus disampaikan. Kalau kabeh itu artinya cerdas. Iya kalau kerja kalau misalkan ada materi catat langsung. Jangan ketika ada pertanyaan baru bingung. Tadi tanya baru. Wah.
Ya. Iya. Aduh, yang sulit yang mana? Yang wajib apa yang mustahil? Mustahil. Hah? Ya? Yang mustahil Bu, aku lupa. Yang mustahil. Oke. Nanti minggu depan kita harus akan Ibu ini lagi ya. Akan Ibu tanya lagi. Berarti di rumah harus dibuka lagi pengetahuannya, ya.